Sudah datang, sudah datang. Cukup goyangkan ekornya. Maka anjing Bull Terrier yang ganas ini akan memakan koinmu. Tentu saja, melihat kondisi yang buruk saat ini, anjing ini pasti tidak bisa diikat. Jadi masalah ini, kita akan mengikuti dewa baru yang muncul. Laias Resolvation. Untuk melakukan perbaikan pada anjing Bull Terrier ini, ia tidak akan seperti perbaikan total tengkorak sebelumnya. Untuk melakukan pemulihan yang sempurna, setelah menyemprotkan sedikit pelonggar WD-40 pada furnace, kita akan memasuki proses pembongkaran secara keseluruhan. Setelah kita mencabut baut pengikat yang panjang ini, membuka tubuhnya, kita akan melihat, di dalam anjing itu, terdapat sebuah sistem yang sederhana dan menarik. Sistem penghubung terintegrasi. Dengan bantuan sistem diintegrasi ini, aksi anjing yang memakan koin juga akan terlihat sangat realistis. Itu tidak akan seperti perbaikan total pada tengkorak yang sebelumnya, yang memberi makan dirinya sendiri, tetapi akan seperti dalam kenyataan, meletakkan makanan di hidung anjing, lalu memakannya. Memikirkan itu sangat menarik. Jadi kali ini, Yaya setelah menyelesaikan proses pembongkaran secara keseluruhan, kita bisa masuk ke tahap perbaikan berikutnya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah penghilangan karat. Dan metode penghilangan karat yang digunakan di sini adalah metode penghilangan karat listrik dengan biaya terendah. Menambahkan garam ke dalam air dapat meningkatkan reaksi ion. Katoda dihubungkan ke bagian yang akan dihilangkan karatnya. Anoda dihubungkan ke sepotong besi bekas dan kemudian aliran arus DC diaktifkan. Maka kita dapat memasuki proses penghilangan karat yang panjang. Setelah menunggu selama 12 jam, zat karat yang terlarut secara kimia dan fisik mengapung di permukaan air. Kondisi ini terlihat sangat menjijikan. Tetapi meskipun telah dialiri arus selama waktu yang lama, masih ada sebagian zat karat yang belum dihilangkan. Pada saat ini diperlukan mesin pembunuh dipadukan dengan sikat kawat untuk melakukan penghilangan karat kedua. Sedangkan untuk bagian dalam yang sulit ditangani, akan dibersihkan menggunakan grinder elektrik, dan di bawah penggilingan sikat kawat, secara keseluruhan juga akan mengembalikan kilau metaliknya. Setelah semua zat karat berhasil dihilangkan, selanjutnya kita menuju tahap perapian. Tujuannya adalah untuk merapikan bagian sambungan yang tidak rata, tepi-tepi yang berbeda, dan permukaan yang bergelombang itu. Semuanya harus ditangani. Sementara bagian penghubung ini, setelah sambungan dirapikan dengan baik, kita juga harus mengelas bagian dudukan baut yang patah di dalam, agar bisa disambungkan kembali, untuk berhasil menghilangkan sisa-sisa yang ada. Selanjutnya akan disambungkan bagian baru dengan pengelasan. Dan sebelum pengelasan, dilakukan pemanasan awal. Ini dapat secara efektif mengurangi stres. Terjadinya deformasi dan retakan dingin. Setelah pengelasan selesai, kemudian amplas sisa pengelasan, dan lakukan pengeboran. Jadi, perusahaan membuat dudukan baut baru, yang juga sudah selesai dibuat. Jadi, selain dudukan baut ini, leher perut anjing juga kehilangan satu bagian material. Dan ini juga merupakan penyebab utama. Kepala anjing miring di awal. Sama saja, setelah mengelas beberapa material, kemudian melalui pemotongan, pengamplasan, dan lain-lain, untuk membentuk bentuk spesifiknya. Perhatikan di sini ada bekas yang mirip dengan rel. Oleh karena itu, anjing ini saat memakan koin, lehernya juga akan bergerak ke belakang sedikit. Jadi, seluruh gerakan terlihat masih sangat koheren dan menggambarkan. Mengenai bagian hidung anjing yang digunakan untuk menempatkan koin ini, karena kerusakan pada penghubung internal, hal ini menyebabkan perlunya sedikit modifikasi di sini, agar lebih baik dalam memasang nampan hidung anjing yang baru ini. Bentuk ini sangat cocok. Namun, lubang kecil di atas perlu dilas dan ditutup. Maka, setelah semua bagian yang hilang diperbaiki, saatnya untuk masuk ke tahap pengamplasan permukaan keseluruhan, yaitu dengan menggunakan grinder listrik untuk menghilangkan permukaan yang berlubang, dan bekas penuangan yang kasar, dan lain-lain. Semua jenis cacat ini akan dihilangkan. Kemudian, bagian yang tidak perlu dicat, akan ditutupi dengan masking tape. Kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu tahap pengecatan. Di sini, setelah menyemprotkan satu lapisan primer abu-abu putih, akan disemprotkan satu lapisan yang mirip, dengan cat berwarna coklat kemasan seperti bulu bulldog.
Mengenai bagian yang tidak dicat, akan diolesi dengan satu lapisan cairan bluing dan minyak pelindung anti karat untuk melindungi. Selain itu, bagian tubuh anjing akan memiliki variasi warna cat yang lebih banyak. Selain hitam dan coklat kemasan, juga perlu dilapisi dengan cat merah, dan diakhiri dengan goresan menggunakan pena gold kumquat. Sampai di sini, bagian cat wajah, meskipun semuanya sudah ditangani. Mengenai hidung anjing baru ini, harus dilas ke batang penghubung di dalam. Setelah mengelas dan menghaluskan sesuai aturan, juga perlu diolesi cairan bluing dan minyak pelindung anti karat. Selanjutnya, yang harus ditangani adalah ekor anjing ini. Di sisi lain, ini juga merupakan sumber tenaga dari sistem batang internal. Setelah semuanya dirapikan, juga perlu menyambungkan kembali ekor setengah lingkaran yang putus. Jadi, berbeda dengan pengelasan sebelumnya. Di sini, perlu menghaluskan permukaan las sebelum melakukan pengelasan. Dengan cara ini bisa memberikan permukaan kontak las yang lebih baik. Begitu juga, ekor ini pada akhirnya juga akan mengalami proses bluing dingin dan pelapisan minyak sebagai penyelesaian. Mengenai alas ini, bersama dengan panel samping, akan dibersihkan. Setelah dihaluskan, akan dicat semprot hitam tanpa cat. Selain itu, alas ini kehilangan sebuah penutup. Jadi, Yayas perlu membuatnya. Karena kekurangan peralatan di bengkel, maka harus dilakukan dengan cara pengelasan. Mengelas berbagai ukuran bahan secara bertumpuk, sehingga dapat dibuat penutup dengan bentuk yang khusus ini. Setelah pengelasan tumpukan selesai, kemudian diproses dengan perlindungan tepi dan penanganan bluing dingin, maka tutup yang baru ini sudah selesai. Saat digunakan, kira-kira begini caranya. Sangat sesuai. Akhirnya, perbaiki bagian-bagian kecil seperti baut pegas. Maka semua bagian sudah selesai. Kita bisa masuk ke tahap perakitan terakhir. Perakitan yang teratur tidak ada kesulitan sama sekali. Cukup pasang setiap bagian satu persatu sesuai urutan. Sungguh hanya bisa digambarkan dengan 6 kata itu. Keterampilan yang tajam dalam mengerjakan dengan tangan. Sebenarnya melihat struktur mekanik internal seperti ini, dapatkah semua orang membayangkan bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya hanya menarik ekor untuk membuat kepala anjing menarik kembali, dan menggerakkan sistem penghubung rahang dan hidung, sehingga koin di hidung tertancap ke dalam mulut. Tentu saja seluruh proses berlangsung dengan sangat cepat. Di sini, kita memberi titik pada mata anjing. Maka, mahkota bibir anjing kuno ini juga sudah selesai diperbaiki. Mari kita ikuti lensa dan lihat kembali perbandingan penampilan sebelum dan sesudah perbaikan.